Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faiz Zidan Ibran, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga. Untuk saat ini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu yang dosen pengampunya adalah Bapak Nur Habibi MH, selaku dosen pengampu pengantar hukum Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Eugen Ernest tentang hukum. Pertama adalah konsep praktis hukum. Dalam jurisprudensi, perbedaan antara ilmu teoritis dan hukum praktis hukum, ilmu fikih praktis sedangkan dilakukan hanya saja sekarang dan untuk saat ini semakin besar jumlah mereka yang bekerja di bidang ini, tidak menyadari bahwa ia sedang dibuat. Perbedaan ini bagaimanapun adalah dasar ilmu independen hukum yang bertujuan untuk mengabdi kepada tujuan praktis, melainkan untuk melayani ilmu pengetahuan yang sejati, yang tidak peduli dengan kata-kata tapi dengan fakta. Ahli hukum modern berasumsi dengan melihat dunia yang dikuasai oleh hukum dan hukum yang bersifat memaksa. Weltanschauung atau pandangan dunia, filsafat hidup yang mengasumsikan bahwa hukum telah ada dari awal waktu. Tidak bisa dibayangkan kehidupan manusia tanpa hukum. Sebuah keluarga yang tidak diadakan bersama-sama atau setidaknya diawasi oleh otoritas yang dibentuk, harta yang tidak dilindungi oleh pengadilan, sebuah kontrak yang tidak dapat dituntut, sebuah warisan yang tidak dapat diperoleh dengan cara hukum, tatanan hukum, pengadilan, dan sanksi hukum menjadi satu unit dalam cara berpikir. Dan ia akan berbicara tanpa ragu-ragu terhadap hukum atau hubungan hukum. Satu-satunya di mana ia menemukan hukum pengadilan yang bersifat memaksa. Kemudian adalah social legal studies dan gerakan pembaruan hukum. Ini adalah sebuah pendekatan terhadap persoalan hukum dan masyarakat yang telah beberapa tahun terakhir hampir sepenuhnya kewalahan secara tradisional bidang yang telah diduduki oleh sosiologi jurisprudensi. Social legal studies sebagai suatu disiplin berbeda dengan sosiologi jurisprudensi. Ia tidak memiliki teori khusus yang mendukung. Tidak seperti yang terakhir yang berusaha menyediakan analitis gagasan konsepsi hukum yang terlihat pada fenomena sosial lainnya. Bidang social legal studies lebih dipeduli dengan masalah-masalah pragmatis yang merupakan cara terbaik untuk membuat hukum di dalam berbagai aspek. Bekerja lebih efektif, kemudian untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya diidentifikasi dengan ide penegasan hukum atau beberapa gagasan tentang keadilan. Sarjana dalam social legal studies umumnya tidak peduli dengan penjelasan sifat hukum atau tempat dalam masyarakat atau dalam hubungan dengan negara. Ada penerimaan umum dari sistem hukum dan esensinya sebagai suatu elemen pusat kehidupan sosial dalam posisi siapa melihat ke lembaga-lembaga sosial lainnya dan negara pada dasarnya yang bermasalah. Mereka bukan mendukung pengakuan hukum diterima dalam konteks sosial yang menekankan pendekatan empiris terhadap masalah yang ditimbulkan oleh pengoperasian sistem hukum dan riset berorientasi reformasi yang tampak lebih dengan law in action, tindakan hukum daripada law in the books, hukum dalam buku-buku. Hukum tergantung pada penerimaan umum dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. Di dalamnya masing-masing terkandung kekuatan kreatif. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan politik adalah segala sesuatu yang bertalian dengan kekuasaan resmi suatu pemerintahan negara. Mungkin seluruh negara yang ada di dunia sekarang ini, apapun wujudnya, kerajaan atau republik berpaman liberal atau sosialis, menggunakan sistem demokrasi ataupun otoriter atau diktator, menyatakan negara mereka sebagai negara hukum. Olehnya itu senantiasa timbul pertanyaan, yang mana yang lebih dominan, kekuasaan hukum atau kekuasaan negara? Dalam sebuah artikel disebutkan La Groningen der Sociologie des Rechts Upera, Sociologie de Inscription Nota, Isiricocom a Sortidias, yang artinya itu adalah menjelaskan bahwa dirumuskan dalam kata pengantar buku tersebut adalah orang yang mengatakan Ehrlich menulis buku harus sedemikian rupa sehingga maknanya dapat diringkas dalam satu kalimat. Jika Anda harus mengirimkan pekerjaan ini ke sebuah tes serupa, ungkapkan suara semua kira-kira sebagai berikut. Bahkan di saat tegang seperti pada era lainnya, pusat gaya tarik dari perkembangan hukum tidak dalam undang-undang maupun dalam ilmu hukum, baik dalam ilmu hukum tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Tesis ini adalah hasil empiris, tidak hanya dari penelitian yang dilakukan di daerah perbatasan Australia-Hongaria,
tetapi juga hasil dari penelitian sejarah hukum. Dalam beberapa hal memang dapat dikatakan bahwa Ehrlich menerima hasil sosiologis pertama oleh sejarah adalah cerita sejarah hukum, dasar hukum dari sosiologi. Saat ini maupun saat lainnya, pusat gaya tarik dari pembangunan hukum itu terletak pada perundang-undangan maupun dalam ilmu fikih, maupun dalam keputusan peradilan, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Potongan pernyataan di atas adalah milik Eugene Ehrlich, sosiologi hukum berkebangsaan Australia, dan digolongkan sebagai salah satu tokoh mazhab sosiologi jurisprudensi karena memperkenalkan konsep living law. Ia juga dihubung-hubungkan dengan pemikiran Friedrich Karl von Savig, pemikir utama dalam mazhab sejarah hukum. Sekalipun tidak ada yang berani menyimpulkan bahwa pemikiran Ehrlich memang dipengaruhi oleh gagasan von Savig. Sama seperti Savig, Ehrlich tidak melihat hukum sebagai suatu aturan yang berada di luar anggota masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Hukum lahir dari rahim kesadaran masyarakat akan kebutuhannya. Kemudian ketiga adalah pluralisme hukum. Secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara, state law, juga berwujud sebagai hukum agama, religious law, dan hukum kebiasaan, customary law. Tetapi secara antropologis, bentuk mekanisme pengaturan sendiri, inner order mekanisme atau self-regulation dalam komunitas-komunitas masyarakat adalah juga merupakan hukum secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengadilan sosial dalam suatu bidang kehidupan sosial, atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial, atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja sebagai berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat. Pluralisme hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum lainnya. Untuk ini, teori living law dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup atau living law dari tatanan normatif yang biasanya dipertentangkan dengan sistem hukum negara, termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat atau strong legal pluralisme. Yang keempat adalah konsep living law, sebuah konsep yang menjadi kewajiban aparat penegakan hukum. Hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itulah sebuah pernyataan yang dikatakan Eugene Ehrlich. Kalimat singkat yang mempunyai makna dalam. Hakim sebagai salah satu dari aparat penegak hukum dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang tahun 2009 nomor 48, perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, dalam bukunya yang berjudul Grundlegung der Soziologie Rechts 1913, mengatakan bahwa masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, dan sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Ehrlich memandang semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat menentukan bagi keperluan hukum. Teori Ehrlich yang mengambil masyarakat sebagai ide dasar pembentukan hukum mengatakan bahwa semua hukum positif berakar dalam suatu hukum fundamental masyarakat. Hukum hidup bersama pada masyarakat modern dikuasai oleh solidaritas sosial. Solidaritas sosial merupakan hukum fundamental masyarakat sekarang. Menurut pandangan baru atau modern, aliran progresif, menurut Van Eyckema disebut materi yuridis, yang di Jerman dipertahankan oleh Oscar Bulau,
Eugene Ehrlich, dan di Prancis oleh Francois Genie, serta di Amerika oleh Oliver Wendell Holmes dan Jeremy Frank. Gary menentang penyalahgunaan cara berpikir yang abstrak, logistik dalam pelaksanaan hukum dan fiksi, bahwa undang-undang berisikan hukum yang berlaku. Oliver Wendell Holmes dan G. Frank menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang ada itu lengkap yang dapat menjadi sumber bagi hakim memutuskan peristiwa tersebut dengan konkret. Penemuan hukum lebih menggunakan pandangan mazhab historis yang dipelopori oleh Carl von Scheveningen, yaitu hakim perlu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsa masing-masing, Volksgeist, yang berbeda untuk setiap tempat. Hukum presiden di negara-negara Anglo-Sakson adalah hasil penemuan hukum yang Ottoman sepanjang pembentukannya. Peraturan dan penerapan peraturan-peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya, tetapi juga sekaligus bersifat heteronom karena hakim terkait kepada keputusan-keputusan terdahulu, faktor-faktor di luar di hakim. Sedangkan hukum kontinental seperti di Indonesia mengenal penemuan hukum yang heteronom. Sepanjang hakim terikat kepada undang-undang, tetapi penemuan hukum hakim tersebut mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat disebabkan hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Adalah hukum negara. Hukum negara dibuat oleh negara, memang tidak untuk dibentuk, tetapi penting isinya. Hukum yang muncul menjadi pikiran dan tanggung jawab negara, dan hukum tidak bisa eksis ada tanpa negara. Pertama-tama, fungsi negara atau hukum adalah memberi masukan atau nasihat kepada pemimpin negara, pemimpin militer, dan para pengikutnya dengan sarana-sarana material yang diperlukan. Di antara fungsi-fungsi hukum, maka ada dua fungsi hukum menurut Bernard. Itu adalah hukum pengembang fungsi ekspresif, yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan nilai keadilan. Kemudian adalah hukum mengembangkan fungsi instrumental, yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas. Sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengabdian atau pengabdaban masyarakat, dan sarana pembaruan masyarakat, mendorong atau mengkolonisasi dan mengesahkan perubahan masyarakat. Kemudian di sini ada beberapa analisis. Pertama, fakta dan masyarakat hukum. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan merupakan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Memang baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum mempunyai pusat perhatian yang sama, yaitu hukum. Akan tetapi sudut pandang keduanya itu ilmu pengetahuan berbeda, dan oleh karena itu hasil dari suatu diperoleh kedua ilmu pengetahuan tadi juga berbeda. Kemudian ada suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilakuan tertentu terhadap individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena kaidah-kaidah tadi seringkali tidak jelas. Sebagai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat harus digolongkan ke dalam suatu klarifikasi sistematis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan adalah Eugene Ehrlich ini adalah sosiologi hukum berkebangsaan Australia dan digolongkan sebagai salah satu tokoh mazhab sosiologi Euripides karena memperkenalkan konsep living law. Sama seperti di Australia adalah Shafik Egik, Ehrlich tidak melihat hukum sebagai suatu aturan yang berada di luar anggota-anggota masyarakat, melainkan diwujudkan dan diungkapkan dalam perlakuan mereka sendiri. Hukum lahir dari rahim kesadaran masyarakat akan kebutuhan. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Persoalan-persoalan tentang hukum pada saat ini tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru tersebut atau sesuatu dengan kondisi saat itu. Dengan kata lain, hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan segala sesuatu yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.